Hari ini kita akan belajar, saudara, tentang menyatukan perbedaan dalam pernikahan atau dalam keluarga. Papa di surga tidak akan menjodohkan dua orang dengan karakter yang sama. Itu tidak mungkin. Setuju tidak? Kenapa? Ayo, kalau sudah setuju bilang kenapa. Ayo, jangan cuma bilang setuju tapi nggak tahu kenapa. Bisa saling melengkapi. Pak dokter yang jawab, betul. Saudara, saya belajar ilmu musik. Saya nggak bisa musik, tapi saya belajar ilmu musik. Saya itu pengen bisa musik. Saya itu sangat kagum kepada musik. Sampai saya itu les ganti 2 guru, nggak jadi-jadi. Gurunya yang bosan ngajar saya. Belajar gitar nggak bisa-bisa. Saya sampai beli gitar, ganti-ganti gitar. Mungkin gitar yang salah, nggak bisa juga. Memang saya nggak bisa musik. Nah, saya pernah mendirikan 2 grup band, ya. Sekarang saya membawai 8 kelompok band anak-anak muda. Saya senang musik. Akhirnya saya belajar ilmu musik. Nah, di dalam ilmu musik kita menemukan ternyata Papa di surga. Ya, saya ingin saudara menjawab ya atau tidak. Ternyata Papa di surga itu seorang musikus hebat sekali, ya atau tidak. Alam ini penuh dengan suara musik. Sudah setuju itu? Keindahan suara alam. Maka itu sekarang kita lihat kelompok New Age Movement. Musik-musik mereka adalah suara alam. Tapi itu berbahaya, karena New Age itu penyembahan kepada alam, akhirnya menggeser Tuhan. Nah, oke, saya nggak bahas itu. Tapi alam ini memang penuh dengan musik. Bayangkan 8 nada yang paling umum. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Nah, di dalam ilmu musik, nada satu ke nada yang berikut, do, re, mi, saudara, itu dipecah lagi. Karakter masing-masing nada itu beda. Kalau saudara lihat getaran musik, namanya amplitudonya, itu per nada itu beda. Bentuk suaranya beda, warnanya beda. Hanya 8 nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jutaan lagu sudah digubah, tapi nggak ada yang sama. Kagum nggak? Seorang musisi, seorang penggubah lagu atau arranger musik tidak mungkin akan membuat nada yang sama jadi lagu. Coba do dengan do, lagunya apa? Nggak ada lagunya do gitu saja. Re dengan re, mi dengan mi, nggak mungkin, betul? Nanti kalau itu dibuat jadi homo dan lesbian itu yang kawin nanti itu. Jadi Papa di surga membuat pernikahan itu nggak ada yang sama, harus beda. Nah, ketika Tuhan membuat keluarga, sebetulnya di dalamnya itu ada musik. Jadi ini istilah musik saja. Kalau saudara ingin jadi keluarga yang bagus musiknya, anak saudara harus 6. Loh, kok tertawa? 6 ditambah papa mama kan 8. Nah, itu satu nada. Nanti itu akan mengarranger keluarga saudara jadi keluarga yang luar biasa. Kenapa, Pak? Enggak, saya ratusan enggak pusing. Anak kami itu ratusan, saya enggak pernah pusing. Maka itu kalau 2 aja pusing bertobat. Tak gitu saja. Oke, saya kembalikan. Nah, kalau kita lihat musik, kalau diberi titik atas di nada itu artinya apa? Nada apa? Tinggi. Oke. Kalau di titik bawah, nadanya rendah. Kadang-kadang ada yang minor, nggak semuanya mayor dan dicoret. Ngerti istilah ini? Tuhan izinkan dalam hidup suami istri. Kadang-kadang ada yang tinggi melengking gitu. Jangan diteriakin, ada waktunya nada itu tinggi. Katakan amin dulu. Nah, ada juga yang kadang-kadang rendah. Gitu. Ada waktunya. Bagi seorang arranger, bagi seorang pengarang lagu, itu penting nada tinggi, nada rendah. Juga nada minor. Penting sekali. Sesekali miring-miring dikit dalam keluarga kita, tidak apa-apa.
Jangan dipersoalkan. Di tangan Yesus Tuhan. Seorang komponis agung itu, apapun yang terjadi, mau tinggi, mau rendah, mau miring, mau mayor, mau apa saja, tetap akan jadi musik dan lagu yang luar biasa. Setuju kalau saya katakan ini dahulu? Betul? Maka itu, buka sekarang Maleakhi 2 ayat 16. Satu-satunya Tuhan di dunia ini yang berkata, aku benci perceraian, itu cuma Tuhan kita. Dia bukan cuma gak suka, benci perceraian. Ada bahasa Mandarin? Ada. Contoh bisa baca Maleakhi 2:16. Ingin tahu ada kata benci gak dalam Sungguh Cencing itu? Kita lihat nanti ini. Luar biasa. Jadi satu-satunya buku, saudara, kira-kira di dunia ini ada 5 juta judul buku kurang lebih. Bayangkan, di antara sekian juta judul buku, hanya kitab suci kita yang ada statement, pernyataan, aku benci perceraian. Kenapa dia benci perceraian? Karena kalau ada orang menikah dan ngotot, maksa, ingin cari yang senada, itu tidak mungkin terjadi. Justru setiap rumah tangga ada perbedaan. Sudah ketemu? Bacakan kalimat pertama. Saya mau dengar, tolong bisa bahasa Mandarin. Ada kata benci enggak? 16. Nah, Yehuwa ini katanya. Ya cukup sampai situ. Ada kata benci pakai apa? Ya. Benci. Saudara lihat, kenapa dia benci perceraian? Karena apapun masalah dalam pernikahan kita, saudara, perceraian bukan jalan keluar. Bagi anak-anak muda yang belum menikah, engkau simpan kebenaran ini. Apapun masalah kita dalam pernikahan, perceraian bukan jalan keluar. Sebab kalau maksa cerai, toh akan menikah lagi, bukan? Dan selama seorang menikah dengan yang namanya orang, maka selama itu akan tetap ada masalah. Kalau saudara menikah dan tidak ingin punya masalah, menikahlah dengan orang-orangan. Beda loh. Berarti kata itu. Jadi selama menikah dengan orang akan tetap punya masalah. Kalau ingin tidak punya masalah, menikahlah dengan orang-orangan. Itu namanya menikah dengan boneka. Hebat bukan Alkitab itu? Jadi kalau saudara sudah menikah sekian lama, bilang aku gak suka sama suamiku, tapi anak sudah 5. Bagaimana ceritanya gak suka? Kok anaknya 5? Aduh, maaf. Aneh. Katanya gak suka. Terus kalau ditanya, ya pasti terpaksa. Terpaksa apanya, mau saja kok malu. Maka itu perbedaan dalam pernikahan kita itu pasti akan ada. Coba lihat, yang menikah dengan satu suku aja, ada masalah gak? Ada. Jadi bukan masalah sukunya juga. Yang satu suku aja bisa ribut. Maka itu perbedaan jangan diperbesar, karena itu akan tetap ada. Bagaimana cara Tuhan kita menyelesaikan perbedaan itu dalam pernikahan? Efesus pasal 5. Dalam Efesus pasal 5 kita menemukan perbedaan-perbedaan itu akan mudah diatasi kalau kita tahu fungsi, bukan posisi. Posisi itu kedudukan, tinggi, rendah, betul? Nah itu posisi. Kalau Efesus 5 ayat 22 sampai 33 itu menyatakan bahwa begitu seorang laki-laki menikah, dia akan jadi kepala. Lalu seorang perempuan menikah, dia jadi apa? Ayo jadi apa? Tubuh. Saudara, hanya Tuhan kita, Yehuwa yang luar biasa, yang mengatakan begitu laki-laki menikah jadi kepala, perempuan menikah jadi tubuh. Jadi kalau sampai tubuh ini, suatu kali ada seorang istri nggak suka suaminya, jadi tubuh nggak suka kepalanya. Ayo, siapa yang sering pusing? Sudah dijambakin, diketok-ketok, dijeduk-jeduk, masih pusing juga. Asal jadi palu saja ya. Terus tubuh berkata, capek
aku punya kepala kayak kamu, pusing terus. Aku mau ganti kepala saja. Mati enggak? Jangan coba potong kepala itu mati. Maka itu kalau Tuhan berkata aku benci perceraian, mati yang cerai itu. Begitu pula kepala, sakit terus tubuh ini, punya masalah terus tubuh ini. Waduh, sebulan operasi berapa kali itu. Ingat waktu istrinya Pak Habibie meninggal, gembar bukan? Dia seorang suami yang luar biasa. Sebulan istrinya operasi 12 kali karena dia kena kanker. Bayangkan itu tubuh jadi apa itu badan. Sebulan 12 kali operasi. Tapi Pak Habibie sayangnya pada istrinya luar biasa. Jadi kalau kepala sering capek dengan tubuhnya, karena tubuhnya sakit terus. Tanggal 1 sakit jantung, tanggal 2 sakit emak, tanggal 3 sakit punggung, tanggal 4 sakit lutut, tanggal 5 sakit apa lagi. Aduh terus sebulan, tanggal 1 kembali sakit apa lagi. Walaupun tubuh kita begitu menderita, nggak mungkin kepala bilang capek, aku punya tubuh kayak begini, ngabisin duit aja ganti tubuh lain. Mati juga kalau kau potong tubuhmu. Jadi Efesus 5 22 sampai 33, hanya Papa di surga yang punya firman seperti itu. Maka itu suami istri yang rajin bertengkar bertobat. Ayo rajin bertengkar ini. Nggak ada gunanya pertengkaran dalam rumah tangga. Jangan suka nyalakan. Kami bersyukur suami istri kami itu dipercaya Tuhan untuk banyak bicara soal keluarga. Dan kami banyak diundang ke ulang tahun pernikahan, untuk khotbah, untuk mendoakan, untuk apa. Kalau 25 tahun kawin, sudah ratusan, saya nggak ngitung. 50 tahun pernikahan, itu puluhan yang kami pernah hadir. 60 tahun 4 kali kami hadir. Yang terakhir tanggal 18 September yang lalu, itu pernikahan yang ke-65 tahun. 70 tahun 2 kali, dua-duanya di Australia. Nah yang luar biasa, tanggal 30 Oktober tahun 2006 kami ada di pesta kawin yang ke-80, saudara. Saya bersyukur, si kakek umur 103, nenek umur 97. Jadi nenek kawin umur 17 tahun, 80 tahun kawin. Itu kesempatan saya belajar. Mereka dulu sudah di kursi roda, tapi masih bisa tertawa. Jadi waktu acara itu, ini kakek nenek ini pakai mikrofon, bisa guyon berdua, kami semua dibuat tertawa. Jadi mereka bisa awet menikah 80 tahun. Yang merayakan bukan anak cucu, tapi bukan anak menantu, sudah mati semua. Cucu cicit yang merayakan itu. Saya belum tahu kapan dapat kesempatan ada orang menikah segitu lama, 80 tahun. Mari kita lihat, cek berapa tahun kawin? Berapa? Nggak, menikahnya berapa tahun? Kira-kira 33. Luar biasa. Cucu berapa? Oh belum cucu. Anak berapa? 4. Oke, lihat 33 tahun. Siapa yang paling lama? Ada lebih dari itu di sini? Nggak ada. Oh bapak berapa tahun? 36. Kok masih muda pak? Dia kawin umur berapa dulu? Enggak 36 tahun, tepuk tangan. Ada lagi yang mau lebih tua? Wah 36 tahun. Oke. Sudah punya cucu? Cucu 6, kurang banyak. Harus tambah lagi, baru 6, kurang itu. Saudara, bagaimana kita memanage, ya, memanajeri pernikahan kita? Pakai hukum itu, kepala dan tubuh. Hari ini kita akan belajar saudara tentang menyatukan perbedaan dalam pernikahan atau dalam keluarga. Papa di surga tidak akan menjodohkan dua orang dengan karakter yang sama. Itu tidak mungkin. Setuju tidak? Kenapa? Ayo, kalau sudah setuju bilang kenapa. Ayo, jangan cuma bilang setuju tapi nggak tahu kenapa. Bisa saling melengkapi. Pak dokter yang jawab, betul. Saudara, saya belajar ilmu musik. Saya nggak bisa musik, tapi saya belajar ilmu musik. Saya itu pengen bisa musik. Saya itu sangat kagum kepada musik. Sampai saya itu les, ganti 2 guru
nggak jadi-jadi, gurunya yang bosan ngajar saya. Belajar gitar nggak bisa-bisa. Saya sampai beli gitar, ganti-ganti gitar, mungkin gitar yang salah, nggak bisa juga, memang saya nggak bisa musik. Nah, saya pernah mendirikan 2 grup band, ya. Sekarang saya membawai 8 kelompok band.